Yo, halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini, saya akan menceritakan film tentang seorang anak perempuan yang memelihara seekor anjing sejak masih kecil. Dia sangat menyayanginya, namun ternyata anjing itu adalah seekor serigala yang sangat ditakuti manusia. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria dan anak perempuan yang sedang menuju ke rumah barunya di desa. Bersama anaknya yang bernama Victoria, kita panggil saja Siti. Siti menjadi anak yang sangat pendiam. Sejak ibunya meninggal, dia bahkan tidak mau berbicara sepatah kata pun pada orang lain, bahkan sama ayahnya sendiri. Ayahnya membawa Siti ke kampung halaman, supaya ia bisa melupakan kenangan bersama ibunya. Namun, sikap Siti tidak berubah, walaupun ayahnya berusaha keras supaya Siti mau berbicara. Sampai sekarang, dia masih mendengarkan daftar lagu milik almarhum ibunya. Keesokan paginya, ayahnya yang bernama Stephen mengajak Siti keluar untuk menghirup udara segar. Namun Siti tidak memperdulikannya. Dia malah sibuk mendengarkan musik di telinganya. Stephen tidak mau memaksanya, jadi ia pergi keluar sendirian. Karena Siti merasa takut sendirian di rumah, akhirnya ia ikut keluar bersama ayahnya. Kali ini, Stephen membawa Siti mendaki gunung. Sesampainya di puncak, dia menceritakan kepada Siti bahwa dulu ia sering mendaki gunung ini bersama ibunya. Melihat ayahnya yang sedang sedih, Siti langsung memeluknya. Ketika hendak kembali ke rumah, Stephen lupa jalan pulang. Ia menyusuri jalan menggunakan peta, namun malah makin tersesat. Mereka terus berjalan tanpa henti, dan Stephen mulai tenang setelah melihat rumah warga dari kejauhan. Mereka menghampiri rumah tersebut dan menyapa pemilik rumah, dan sang pemilik rumah menerima mereka dengan baik sambil menyuguhkan 2 gelas air putih. Siti yang melihat 2 ekor kuda yang berada di halaman rumah, dan di dekat kandang itu ia melihat anak anjing yang sedang tidur. Lalu Siti mendekatinya dan mengelus-elus anjing itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ketika sang pemilik anjing mendekat, Siti langsung menanyakan nama anjing tersebut. Pria tua itu bilang namanya adalah Misteri. Lalu dia pun memberikan anjing itu kepada Siti sebagai hadiah dari hutan. Sesampainya di rumah, Siti langsung mengeluarkan Misteri dari dalam tasnya. Dan Siti tidak ingin ayahnya tahu jika ia membawa anak anjing, sehingga saat ayahnya memanggilnya, Siti pun cepat-cepat menyembunyikan Misteri di dalam kardus. Esok paginya, sebelum berangkat ke sekolah, Siti pun memasukkan Misteri ke dalam lemari agar tidak diketahui ayahnya. Ketika sampai di sekolah, Stephen bilang kepada Siti, ini adalah sekolah barunya, dan Siti akan mempunyai teman baru. Ketika melihat bapak-bapak lewat, Stephen bilang, bapak itu seperti penjahat berantai. Lalu Siti bertanya, apa itu arti penjahat berantai? Seketika itu Stephen kaget. Dia meminta Siti untuk mengulangi kalimat yang sama. Seakan-akan ia tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Dia bahagia sekaligus terharu mendengar anaknya sudah mau bicara lagi. Ketika hendak meninggalkan sekolah, Stephen berkenalan dengan seorang janda yang bernama Anna. Sedangkan di rumah, Misteri keluar dari lemari dan membongkar semua barang Siti yang ada di kamar. Singkat cerita, sepulang sekolah, Siti langsung berlari menuju kamarnya. Dia menceritakan tentang Pokemon kepada Misteri. Setelah itu, ayahnya masuk ke kamar untuk mengambil pakaian kotor. Ketika berada di kamar, ayahnya kaget melihat ada seekor anak anjing bersama Siti di kamar. Stephen bertanya kepada Siti dari mana anjing itu berasal. Siti mengatakan bahwa dia mendapatkan anjing itu dari bapak tua yang mereka temui di kemarin. Lalu Siti memohon izin kepada ayahnya untuk memelihara Misteri di rumahnya. Melihat Siti bahagia bersama anjingnya, Stephen pun setuju untuk memeliharanya. Sore itu di samping rumah, Siti bermain dengan Misteri. Stephen yang melihat itu pun ikut bahagia karena anaknya sudah ceria seperti dulu lagi. Hari demi hari berlalu, Siti sering menghabiskan waktu bersama Misteri. Tidak terasa, Misteri pun semakin besar. Di sekolah, Siti menceritakan kisahnya bersama Misteri kepada guru dan teman-temannya. Temannya sangat antusias mendengar cerita Siti tentang Misteri, anjing peliharaannya, yang saat ini sudah menjadi sahabat baiknya. Seperti biasa, pagi itu, Stephen mengantarkan Siti ke sekolah bersama Misteri. Ketika hendak pulang, tidak sengaja Anna melihat anjing yang dibawa oleh Stephen. Ia bilang anjingnya cukup liar dan memiliki cakar yang besar. Ternyata Anna bekerja di kantor konservasi, jadi banyak yang dia tahu tentang hewan. Kemudian dia meminta Stephen datang ke kantornya untuk memvaksin Misteri. Ketika perjalanan pulang, Stephen melihat ada sekelompok masyarakat yang sedang demo untuk mengamankan serigala yang sering memangsa domba peliharaan mereka. Sesampainya di rumah, Stephen kepikiran dengan perkataan Anna di sekolah. Lalu dia bertanya kepada Theo
Terry, menurutnya misteri itu anjing sejenis apa. Terry bilang jika misteri itu anjing jenis husky yang biasa menarik kereta luncur di salju, sehingga badan dan cakarnya lebih besar. Stephen pun lega mendengar penjelasan Terry. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bertiga sambil menikmati makanan yang dimasak oleh Terry. Keesokan hari, ketika pergi belanja di toko, Stephen bertemu dengan Anna. Anna bertanya mengapa kemarin Stephen tidak datang ke kantornya untuk melakukan pemeriksaan. Stephen mengatakan bahwa dia sudah mengetahui misteri berasal dari anjing jenis apa, tapi Anna tidak setuju jika itu adalah anjing jenis husky. Ketika melihat gigi misteri, Anna bilang kemungkinan besar itu adalah serigala. Untuk memastikannya, Stephen harus membawanya ke dokter hewan. Namun Stephen menolak dan pergi meninggalkan Anna. Di sekitar rumah Stephen, ada warga yang sedang menjaga hewan ternaknya. Di sana mereka menemukan jejak keberadaan serigala. Karena tidak mau hewan ternaknya dimangsa oleh serigala, maka mereka segera pergi dan mencari keberadaan serigala itu. Di sisi lain, Siti sedang duduk berdua bersama Misteri. Di sana, terlihat Misteri yang sedang menggonggong seolah-olah memanggil temannya. Dari kejauhan, terlihat ada seekor serigala dewasa yang sedang mencari sumber suara itu. Di rumah, ketika Stephen sedang asik membuatkan Misteri kandang, tiba-tiba terlihat mobil warga yang menuju rumahnya. Namun, mobil itu langsung mutar balik dan pergi. Malam harinya, Stephen meminta Siti untuk tidak lagi tidur dengan Misteri karena sekarang Misteri sudah terlalu besar. Namun tetap saja Misteri masuk ke kamar Siti dan ingin tidur bersamanya. Keesokan paginya, Stephen, Siti, dan pamannya pergi mendaki gunung untuk menghirup udara segar. Di tengah perjalanan, Misteri berlari jauh di depan, sehingga Siti kesulitan menemukan jejaknya. Ketika Siti berteriak memanggil Misteri, tiba-tiba di depannya ada seekor serigala dewasa yang sedang menatapnya dengan tajam. Siti berhenti tanpa berkata, lalu ayahnya yang melihat Siti dalam keadaan terancam menyeru Siti untuk mundur secara perlahan, sampai dipelukan Stephen. Setelah itu, Misteri datang dan menatap serigala yang ada di depannya. Misteri tidak tahu yang di hadapannya itu adalah ibunya. Tidak lama kemudian, serigala itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, Stephen membawa Misteri ke kantor rehabilitas untuk melakukan pemeriksaan. Setelah hasil laboratorium keluar, Anna mengatakan bahwa Misteri adalah seekor serigala berdarah murni, sehingga Stephen harus membebaskannya. Terry khawatir serigala itu mengancam nyawa mereka, namun Anna mengatakan bahwa serigala itu tidak berbahaya. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah sejumlah warga yang tidak menyukai serigala karena mengancam hewan ternak mereka. Anna menyeru Stephen untuk membawa Misteri ke cagar alam. Di sana Misteri akan aman dari gangguan manusia. Namun Stephen keberatan karena dia tidak bisa memisahkan anaknya dengan Misteri. Anaknya butuh bertemu setiap hari dengan Misteri. Anna pun mengalah dan memberi waktu 1 malam kepada Stephen dan Siti untuk bersama Misteri. Setelah itu dia meminta Stephen menghubungi pengelola cagar alam. Esok paginya, Stephen memutuskan untuk tidak mengirim Misteri ke cagar alam. Stephen menempatkan Misteri di ruangan samping rumahnya, supaya Misteri lebih aman. Namun, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Serigala dari hutan datang memangsa 2 ekor domba warga sekitar. Warga tersebut langsung mendatangi rumah Stephen. Dia cerita kalau ada serigala yang memakan domba miliknya. Jadi dia meminta Stephen mengurung hewan peliharaannya. Tapi Stephen bilang dia tidak memiliki hewan peliharaan. Setelah itu, Stephen pun bergegas pergi ke sekolah untuk menghadiri pertunjukan drama. Ketika Stephen dan Anna tengah asik menyaksikan pertunjukan kedua anaknya di atas panggung, rumah Stephen didatangi oleh warga yang curiga jika Stephen menyembunyikan sesuatu, dan mereka pun menemukan Misteri yang sedang dikurung di samping rumahnya. Warga itu langsung menelpon Anna untuk melaporkan keberadaan serigala itu. Anna menatap Stephen yang ada di sampingnya. Dia tidak percaya ternyata Stephen belum menyerahkan Misteri ke petugas cagar alam. Akhirnya dengan terpaksa, Anna dan petugas datang ke rumah Stephen untuk membawa Misteri. Siti terlihat sangat berat harus melepaskan Misteri pergi, karena Misteri adalah hewan kesayangannya yang menemaninya selama ini. Sambil menangis, Siti hanya bisa melihat Misteri pergi meninggalkannya. Sejak Misteri sudah tidak ada lagi di rumah, keceriaan di wajah Siti hilang. Setiap malam, dia mengalami mimpi buruk. Tidak hanya itu, Siti juga tidak mau lagi berbicara kepada ayahnya dan pamannya. Karena sudah tidak tahan melihat Siti yang sering murung dan bersikap dingin kepadanya, maka Stephen memutuskan untuk mengajak Siti ke tempat warga dan badan konservasi berkumpul supaya ia tahu apa yang terjadi di lapangan.
Di sana Siti akhirnya paham mengapa serigalanya dibawa ke cagar alam. Ternyata banyak warga sekitar yang marah dengan kehadiran serigala di sekitar mereka. Karena serigala itu sering memangsa hewan ternak, yang mana hewan itu adalah sumber mata pencarian mereka. Di sekolah ketika gurunya sedang mengajar, tiba-tiba Siti minta izin keluar. Ternyata di luar ada misteri yang menunggunya di depan pintu gerbang. Ketika itu juga wajah Siti kembali ceria. Dia sangat bahagia melihat misteri kembali menemuinya. Karena takut ada warga yang melihat keberadaan misteri dengannya, maka ia mengajaknya pergi. Siti terus saja mengikuti kemana misteri melangkah, hingga dia tidak sadar sudah berjalan begitu jauh meninggalkan sekolah dan pemukiman warga. Di sisi lain, Anna datang menemui Steven yang ada di sebuah kafe. Anna mengatakan bahwa dia mendapatkan info dari petugas cagar alam jika seminggu yang lalu misteri hilang. Lalu dia menanyakan posisi Siti ada di mana. Karena sepengetahuan Anna, serigala mampu menempuh jarak ratusan kilometer hanya untuk menemui kawanannya. Sedangkan Siti adalah kawanan misteri. Steven belum yakin dengan apa yang dijelaskan Anna. Namun, tiba-tiba gurunya Siti menelepon, bilang bahwa Siti tidak ada di sekolah. Steven pun bergegas bersiap dan pergi mencari Siti di atas gunung. Sedangkan Anna pergi memanggil polisi. Di sisi lain, dalam keadaan kedinginan, Siti terus saja mengikuti misteri. Dia tidak peduli dengan situasi di sekitarnya yang sudah penuh dengan salju. Hingga sampailah dia di kerumunan serigala. Steven yang terus menelusuri bukit salju sambil berteriak memanggil nama anaknya. Tak lama kemudian, dia melihat seekor serigala ada di depannya. Dia mendekati serigala itu dan ternyata itu adalah misteri. Misteri lalu berlari ke depan seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu kepada Steven. Steven terus saja mengikuti langkah misteri yang berlari di depannya hingga akhirnya dia melihat Siti yang duduk lemah tak berdaya karena kedinginan. Steven langsung menggendong Siti dan membawanya pulang. Jarak pulang ke rumah Steven ternyata sangat jauh hingga dia mampir ke rumah bapak tua yang dulu memberi misteri kepada Siti. Mereka pun sampai di rumah itu dan mereka dijamu dengan sangat baik sehingga mereka bisa menghangatkan Siti yang menggigil kedinginan. Tak lama kemudian, Anna dan Paman Terry datang menyusul Steven di rumah bapak tua itu. Di atas meja makanan, Steven bertanya kepada Siti, mengapa dia berlari ke atas gunung di musim dingin. Siti mengatakan dia ingin menyelamatkan misteri, tapi dia merasa gagal. Anna bilang jika serigala itu berada di kawasan yang tidak aman karena pihak pemerintah membolehkan warga untuk memburu serigala. Patua mengatakan bahwa peluru tidaklah bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Lalu Anna menjelaskan di luar rumah terlihat beberapa warga yang sedang berburu serigala. Mereka menemukan jejak keberadaan serigala, sedangkan Siti duduk di teras rumah sambil melihat sekitar. Dia bilang kepada ayahnya bahwa dia yakin misteri akan kembali menemuinya, dan benar saja di kejauhan terlihat misteri yang sedang berjalan menujunya. Saking senangnya, ia langsung berlari menghampiri misteri. Namun sayang, ada warga yang menyadari keberadaan serigala itu dan menembaknya. Misteri langsung tergeletak pingsan. Siti menangis histeris sambil memeluk misteri. Sedangkan ayahnya datang menghampiri dan memukul peternak itu karena telah membahayakan nyawa anaknya. Lalu mereka membawa misteri ke dalam rumah dan Stephen berusaha menyelamatkannya dengan mengeluarkan peluru dan menjahit lukanya. Semua proses berjalan dengan lancar. Misteri berhasil diselamatkan. Siti sangat bahagia mendengar berita itu dari ayahnya. Singkat cerita, luka pada misteri semakin membaik. Anna juga mendapatkan berita bagus, yang mana pemerintah sudah melarang warga untuk berburu serigala, sehingga mereka bisa hidup di kawasan tersebut. Siti juga sudah ikhlas melepaskan misteri ke habitat asalnya, karena dia sadar serigala tidak bisa hidup bersama manusia. Begitupun juga sebaliknya. Film pun mata